Ya, teman-teman, jadi kali ini aku mau sharing salah satu beasiswa yang sebenarnya akan tutup. Tapi lebih daripada mengejar beasiswa itu, aku lebih mau menunjukkan ke kalian beberapa peluang-peluang yang bisa kalian dapatkan kalau misalnya kalian tuh mengincar negara-negara yang mungkin sedikit kurang terkenal kayak gitu. Jadi kali ini aku akan bahas peluang untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Denmark atau negeri Viking. Jadi simak videonya sampai habis. Jadi sebenarnya negara-negara di Eropa Utara ya, jadi kayak Denmark, Norway, Finland. Nah itu tuh negara-negara yang cukup makmur dan negara-negara di situ tuh menyediakan juga kualitas pendidikan yang tidak kalah bagusnya. Tapi kenapa kok orang-orang dari Indonesia ini cenderung lebih jarang ke sana ya? Karena mungkin kurang populer aja dan kurang banyak akses informasinya. Nah, di kesempatan kali ini aku mau menunjukkan salah satu beasiswa S2 dari University of Copenhagen di Denmark, yaitu ibu kotanya Denmark sendiri. Dan univ ini itu merupakan salah satu univ yang top juga di dunia, jadi masuk top 100 universities. Jadi kalau misalnya kita lihat di Times Higher Education, dia ini tahun ini 2022 ranking 96 dunia. Dan untuk reputasinya juga ya top 100 kan. Jadi memang banyak sih programnya dari Copenhagen ini, juga ada selain social sciences, ada natural sciences. Dan ini kita akan bahas tentang peluang S2-nya. Oke, jadi untuk yang beasiswa ini, itu tuh beasiswa yang dikelola sendiri oleh University of Copenhagen. Jadi dananya tuh mereka kelola sendiri, dan mereka sendiri yang bebas untuk menyeleksi mahasiswa mana yang bisa mendapatkan ya dana ini. Untuk deadline-nya sendiri bisa kalian lihat ya, ini tuh 15 Januari untuk mahasiswa S2 yang bukan EU. Jadi ya kita Indonesia masuknya yang 15 Januari ini. Oke, sudah mau mepet deadline ya. Tapi meskipun kalian nonton video ini setelah deadline ini, itu kalian tetap perhatikan aja. Kenapa? Karena peluang-peluang kayak gini tuh masih banyak ya. Dan untuk universitas kayak yang besar kayak Copenhagen kayak gini, setiap tahunnya tuh mereka buka. Jadi setiap tahunnya tuh mereka mengadakan sendiri kayak gini, dan jadwalnya tuh relatif ya tanggal-tanggal kayak gini. Jadi buat kalian yang sudah semester 6 nih, misalnya semester 6, berarti tahun depan 2023 Januari, kalian kan semester 8. Kalian bisa mempersiapkan diri kalian untuk, oh ya nanti Januari aku bisa daftar di univ ini, kayak gitu kurang lebih. Jadi buat kalian semester 6, ini saat yang bagus buat kalian tuh untuk memulai persiapan cari beasiswa, oke? Dan oke, kita akan lihat ya, kurang lebih itu skema beasiswanya kalau misalkan dari universitasnya sendiri itu seperti apa sih? Karena itu kita tidak mendaftar dari lembaga, kita daftarnya langsung ke univnya sendiri. So, kita lihat. Di sini websitenya ya, jadi studies.ku.tk. Untuk yang international students, aku akan taruh linknya di deskripsi di bawah. Nah, jadi bisa kalian lihat, untuk master students ini ada 54 program. Oke, kita bisa lihat juga ada program-program ini ada macam-macam ya. Jadi mulai ada social sciences sampai natural sciences segala macam tuh ada semua. Nanti kita akan pilih satu lah. Kalau misalnya kalian kepo nih ya, kita buka aja salah satu. Misalnya kayak kalian kepo agrikulturnya. Buka aja ini, ada MSc in Agriculture, dan ini ada di this program is offered in English ya, kayak gitu. Dan kalian bisa lihat lebih detailnya kayak gimana program structure, admission requirements, mintanya tuh lulusan S1 di bidang-bidang ini, kemudian language-nya harus menunjukkan proficiency bahasa Inggris, kayak gitu. Dia ini minimal apa? Oke, dia ini minimal mintanya IELTS Academic, TOEFL IBT, atau Cambridge Advanced English ya, jadi Cambridge Proficiency, CPE, kayak gitu, kurang lebih. Dan mintanya ini nilai 6,5 untuk IELTS, dan TOEFL-nya 83 lah. Nggak terlalu tinggi-tinggi amat ya, jadi masih oke lah, masih bisa dikejar lah. Oke, jadi kita klik di sini ya, kelihatannya yang ini dan ini. Jadi dia ini buka setahun bukanya 2 kali ternyata. Untuk studi yang mulainya bulan Februari dan studi yang mulainya bulan September. Nah, untuk studi yang mulainya bulan Februari, ya kita sudah telat sih untuk daftar yang ini kan. Harusnya daftarnya September tahun lalu, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mau studi yang bulan September tahun ini, ya ini yang deadline-nya Januari tahun ini, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tetap ingin kuliah di sini, kalian daftar September nanti tahun ini, September tahun ini, dan kalian bisa berkuliah Februari tahun depan, 2023, langsung aja kayak gitu. Jadi ini tentang deadline-nya ya. Kemudian requirements-nya itu apa aja sih? Yang pasti harus ada degree-nya ya. Degree-nya kan harus punya gelar S1 di bidang yang sebisa mungkin linear, nggak ada yang spesial dari sini. Kemudian untuk bahasa tadi kita sudah lihat, IELTS-nya minta 6,5 dan TOEFL 83, oke?
Oke, terus apalagi nih yang kita perlu perhatikan, mungkin ini tentang beasiswa sendiri itu kayak gimana? Scholarships and loans, dan ini ya, jadi yang memang punya mereka tuh yang ini, Danish Government Scholarships, jadi yang memang dikelola oleh pemerintah Denmark, tapi Copenhagen sendiri yang akan membagi-bagikan beasiswa ini, pastinya merekomendasikan kalian untuk menerima beasiswa ini. Sekarang kita lihat siapa saja sih yang bisa menerima beasiswa ini dari Copenhagen, yaitu penduduk dari luar EU, dan akan masuk untuk program Masters atau S2 di Copenhagen, dan kalian akan dikasih ya izin tinggal sementara untuk menempuh studi di Denmark. Kalian nggak bisa mendapat ini kalau misalnya kalian tuh punya keturunan Denmark ya, atau kalian tuh keluarga negaranya setengah Denmark gitu. Kemudian kalau misalnya kalian tuh punya permit untuk tinggal di salah satu negara di Eropa, itu kalian juga nggak bisa dapat beasiswa ini, oke? Jadi benar-benar kalau misalnya kalian tuh tinggal di negara Indonesia dan kalian mau apply di sini baru bisa. Oke, jadi ini kurang lebih ditanya ada detailnya, kurang lebih kayak gimana mereka kasih beasiswanya. Itu langsung semua pelamar yang mencoba apply ke University of Copenhagen akan langsung dipertimbangkan untuk menerima beasiswa ini. Jadi ini bukan sesuatu yang harus kita lakukan langkah ekstra, enggak. Tapi begitu kita masukkan aplikasi kita, mereka tuh langsung mempertimbangkan apakah murid ini tuh bisa mendapatkan beasiswa ini, apakah mereka tuh layak kayak gitu dibandingkan dengan pendaftar yang lainnya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau iseng ya, kalian bisa aja daftar aja pokoknya kayak gitu. Meskipun untuk yang Denmark ini kalau nggak salah mereka memang memiliki biaya pendaftaran yang ya juga nggak terlalu murah sih kayak gitu. Oke? Bisa dilihat di sini kan ada application fee. Jadi application fee-nya tuh memang ada di sini, yaitu sekitar 100 euro. Atau kalau misalkan kasarannya tuh sekitar 1,6 juta rupiah lah yang bisa dibayarkan. Ini kalau misalkan kalian diterima beasiswanya, kalian diterima untuk berkuliah di sini di Copenhagen ini, uang 100 euro itu akan dikembalikan ke kalian kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian gagal, uang ini nggak akan dikembalikan ke kalian. Ya sumber pemasukan mereka lah. Jadi kita pahami. Kalau misalkan beasiswa yang membutuhkan biaya kayak gini tuh relatif pesaingnya tuh lebih sedikit, jadi lebih jarang orang yang mau sih melakukan ini. Kemudian sekarang gimana sih cara apply-nya? Cara apply-nya di sini ada di how to apply. Jadi kalau misalnya kalian bingung di website ini ya kalian navigasikan aja, pasti cukup jelas kok harusnya. How to apply, jadi di sini dan bisa apply maksimum sampai ke 3 master program kayak gitu. Jadi mungkin kalian akan dipertimbangkan di 3-3-nya ya kalau misalnya kalian daftar 3. Tapi ya berarti kalian harus bayar 100 euro kali 3. Ya, oke. Application procedure, kemudian di sini ya, submit your application. Ya, di sini sih. Nanti linknya itu coba aku tulis di deskripsi ya. Jadi ada application portalnya untuk website untuk Univ ini kelihatannya. Oke, jadi kayak gini ya. Dan kita masih belum punya ID apapun, jadi set me up as a user, kita registrasi lah, anggapnya kayak gitu. Oke, jadi aku akan beneran coba registrasi ya, jadi step by step. Oke, jadi sudah masukkan pendaftarannya, jadi bisa langsung divalidasi di emailnya. Dan di sini ada bukti aplikasi dari Copenhagen-nya. Dan di sini tuh kita bisa klik link ini untuk mengaktifasi link kita, akun kita, oke? Oke, dan kita disuruh bikin password ya. Oke, jadi aku akan ketik sesuatu. Oke. Your new password has been confirmed. Oke, jadi kita sekarang sudah punya akun ya di Copenhagen dan sekarang kita bisa coba untuk masuk ke platformnya. Oke, jadi platformnya kurang lebih kayak gini. Jadi kalian bisa create application untuk memulai bikin aplikasi baru, harusnya kayak gitu. Jadi kalian bisa masukkan data-data kalian, kemudian kalian tuh mau masuk di institusi yang mana. Oh ya, ini ternyata semua univ yang ada di Denmark ya. Kelihatannya semua univ yang ada di Denmark tuh memang pusat pendaftaran tuh cuma satu ini. Berarti melalui ini semua, kayak gitu. Karena aku melihat nama-nama yang lain. Jadi kalau kalian memang mau masuk yang Copenhagen, berarti kalian masukkan yang Copenhagen, kayak gitu. Tipenya kan Masters. Kemudian ya kalian bisa search saja untuk cari program studinya apa. Dan di sini ada application periodnya kan, kapan. Jadi kalian bisa daftar. Misalkan aku ingin tadi economics ya. Economics berarti yang mana ya? Oke, jadi kita mau yang mana? Economics ya. Jadi kita coba daftar economics. Kemudian sudah. Ya, oke. Oke, jadi kita sudah ada data-datanya yang dibutuhkan dan sudah ada programnya.
mulai masa studinya kapan dan deadline-nya kapan. Kemudian ini programnya tuh MSc Economics ya. Dan ini kalau misalkan kalian sudah tinggal di Denmark ya kan, centang ini tapi kan nggak bisa dapatkan beasiswanya kan. Jadi kalian langsung aja proceed to create the application. Maka mereka akan langsung membuatkan aplikasinya untuk kalian harusnya. Jadi ada beberapa dokumen yang harus kalian lengkapi ya. Nah di sini tuh kalau misalkan kalian sudah pernah melakukan studi di Univ di Denmark sebelumnya, kalian tuh bisa langsung mengambil transkrip kalian langsung ke platform ini. Jadi kalian tuh nggak perlu upload lagi. Tapi kan di sini posisinya kita belum pernah studi di Denmark, jadi kita lewati proses ini. Kita langsung lewati ke proses yang ini. Ke person, kemudian kalian bisa mengisi phone number dan kawan-kawan. Ya, bisa diisi kalau misalkan mau. Oh, harus diisi, oke. Ya, aku akan isi deh. Nah, kemudian di sini di Applied Education atau course. Oke, di sini kita harus bikin statement of experience, kayak gitu ya. Dan have you applied for admission to this program before? Misalkan no, previously accepted, no. Oke, jadi kita harus upload sesuatu ceritanya. Oke, jadi aku sudah upload file random ya, supaya kita bisa maju. Kemudian requirements and prerequisites. Jadi bisa ini diploma dan transkrip ya. Jadi untuk S2 berarti S1 yang harus dikumpulkan di sini. Oke. Dan ini kalau misalkan kalian tuh masih OTW, jadi masih lagi masih ongoing gitu lah. Di sini kan kalau misalkan gelar kalian tuh sudah selesai, kalau misalkan kalian sudah dapat ya komplit, bisa kalian masukkan. Jadi kalau misalkan kalian sudah lulus, kalian bisa masukkan semuanya. Tapi kalau misalkan kalian belum lulus, kalian bisa masukkan surat keterangan lulus dan transkrip kalian di sini. Dan di sini bisa upload CV dan self assessment. Oke. Jadi ada courses yang terkait dengan ekonomi ya, jadi microeconomics, macroeconomics, econometrics. Dan di sini tuh kalian bisa membuat penilaian diri sendiri. Kayak gimana sih, kita bisa lihat contohnya di sini. Jadi di sini contoh self assessment dari yang direkomendasikan sama pihak Copenhagen ya. Jadi misalkan kayak pelajaran tentang matematik, kalian pernah dapat di ini. Dan kalian menyelesaikan di tanggal ini, kurang lebih berapa kredit sih ininya? Kredit apa mata pelajaran yang kalian ambil? Jadi kalau misalkan menurut yang Denmark ini, satu SKS kita tuh 1,5 ECTS atau European Credit Transfer System. Jadi kalau misalkan kalian punya pelajaran matematik 4 SKS ya, jadi 6 ECTS kayak gitu. Oke, jadi ini kayaknya aku harus upload file random lagi sebelum masuk ke payment. Oke, jadi ada satu yang cukup terlambat aku sadari. Nah, untuk segala macam pendaftaran univ di Denmark ini, itu kalian tuh harus mentranslate nilai kalian menjadi nilai yang bisa dipahami oleh orang Denmark. Jadi mereka tuh nggak pakai skala IPK sampai 4, tapi mereka sampai IPK 12 kayak gitu. Jadi aku juga kurang tahu kenapa kok IPK mereka berbeda. Tapi namanya Danish Grading System kayak gitulah. Dan di sini tuh kalau misalkan jawab apakah gelar S1 kan didapat dari Univ Denmark, kan jawabnya enggak. Dan di sini diminta kayak kalian tuh menjelaskan dengan baik kayak transkripnya kalian gitu. Jadi di situ tuh ada berapa kredit sih untuk lulus 144 SKS untuk S1 misalnya. Dan nilainya tuh gimana aja. Misalkan kayak nilai 85 sampai 100 tuh dapatnya A atau 4,0 kayak gitu. Itu kalian attach juga kayak gitu, tabel-tabel kayak gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal choose file aja, kasih deskripsi singkat misalkan kayak ini adalah file untuk nilai tabel nilainya, kemudian upload kayak gitu. Oke. Jadi sekarang setelah itu semua selesai, kita sekarang bisa pergi ke payment. Dan payment ini bisa, ya kita langsung upload aja sih bukti pembayarannya. Kemudian kalian bisa dikasih survei, kalian tuh dapat informasi ini dari mana sih? Dan kemudian kalian review application-nya dan kalian sign application. Kurang lebih kayak gitu. Dan setelah itu ya sudah kalian akan dipertimbangkan. Oke? Nah sekarang cara bayarnya gimana sih? Cara pembayarannya gimana untuk bukti pembayarannya? Jadi kembali lagi ke sini, ke admission and online application. Di sini ada deretan untuk application fee ya. Jadi kalian bisa pergi ke application fee yang ada di sini harusnya. Kemudian di sini ada linknya kah? Nah, ada di sini. Jadi klik here to pay the application fee. Kalau misalnya kalian pencet ini, kalian akan pergi ke sebuah website di mana kalian bisa melakukan pembayaran. Kayak gitu ya. Oke, jadi di sini ada submit payment. Nah, di sini kalian bisa bayar ini, aplikasi senilai ini. Kayak gitu ya. Untuk nama siapa, nama terakhir siapa, dan emailnya kayak gimana. Terus kalian continue, dan nanti kalian akan diminta untuk memasukkan, biasanya sih credit card, jadi data credit card kalian. Setelah itu kalian akan dapatkan bukti pembayarannya melalui email. Nah, bukti pembayaran tadi yang kalian include-kan untuk di PDF yang tadi. Jadi untuk besaran biaya yang dikasih sendiri oleh beasiswa Danish Government Scholarship itu kurang lebih sekitar 6.000 kron, jadi 6.000 DKK, dan bisa dilihat di sini 1 kron itu
kurang lebih pasalnya 2.200-an rupiah. Jadi kalau misalkan 6.000-an, 6.090 kron tepatnya untuk tahun 2022, kalian tuh akan mendapatkan nominal kurang lebih 13 juta rupiah ya. Jadi uang ini harus kalian pintar-pintar atur sendiri untuk biaya hidup dan juga biaya akomodasi. Jadi kurang lebih ini sih fasilitas yang disediakan oleh mereka. Menurut aku lumayan banget sih. Nah, jadi dengan pertimbangan ini semua, kalian kan sekarang tahu gimana sih cara mendaftar ke beasiswa yang langsung apply ke UNIF-nya. Untuk S1 dan S2, ini S2 sih memang fokusnya. Mungkin kawan-kawan lakukan buat yang S1. Kelebihannya apa sih kalau kalian mendaftarkan kayak gini? Itu kan kalian nggak mendaftar ke lembaga manapun. Misalnya kayak kalian mendaftar ke Max di Jepang, atau kalian mendaftar GKS di Korea. Jadi penilaiannya tuh relatif lebih cepat, karena UNIF ini langsung mereview dokumen kalian. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah oke, ya kan langsung aja diteruskan penilaiannya. Kemudian, apalagi ya? Ya nominal uangnya juga relatif ya cukup banyak sih biasanya. Dan kalau misalkan pendaftaran yang butuh berbayar seperti ini, itu relatif pesaingnya tuh nggak terlalu banyak. Karena juga informasinya cukup susah. Sekarang siapa sih yang pernah tahu gitu loh, dengan sadar dari mungkin bisa sih, tapi jarang kan yang bisa tahu ada beasiswa untuk pergi kuliah di Denmark kayak gini. Karena bukan negara yang terkenal juga. So, peluang-peluang kayak gini juga harus pintar-pintar kalian manfaatkan. Buat kalian yang nonton ini setelah deadline, lagi-lagi ini buka setiap tahun 2 kali. Bisa kalian manfaatkan kesempatan ini, kalian buka-buka dan kalian ulik lagi situs-situs yang ada di Denmark. Karena menurut aku Denmark ini memiliki salah satu sistem edukasi yang juga sangat bagus di Eropa Utara. So, thank you buat yang sudah nonton sampai sejauh ini. Semoga video ini sedikit membantu buat kalian dan ya kalian ada gambaran yang lebih jelas lagi gimana sih cara daftar beasiswa. Thank you for watching and see you in the next video.